Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratin nabi bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafa'atihi. Bil barakah wal karam jami' masyayikhina minal masyriqi ilal maghribi khususan. Bil barakah wal karam Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra wa syibha udna an-Naqsyabandi wa imami rabbani wa syekhina wal karam Syekh Ahmad Hatib bin Sambasi bin Abdul Ghaffar wa Syekh Talha bin Talabuddin Kalisapu Cirebon wa Syekh Abdul Karim Al-Bantani Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa syekhina wa mursyidina Syekh Ahmad Syahibul Wafa Tajul Arifin wa jami'i awliya'illahi fi hadhihi al-qaryah wa fi hadzal bilad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang sama-sama kita cintai guru mursyid kita Syekh Ahmad Syahibul Wafa Tajul Arifin. Mudah-mudahan beliau semakin ditinggikan derajat ruhaniyahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus membimbing kita yang ada di alam dunia ini untuk terus menuju Allah Subhanahu wa taala. Para alim, para ustadz, wa asatidzah, para muballigh, para pengurus Yayasan Sebab Bakti Pesantren Suryalaya, pengurus LDTKN DKI Jakarta maupun 5 wilayah kota, para ikhwan al-akhwat, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pesantren Suryalaya di tempat ini maupun di beberapa tempat yang mengakses secara live streaming. Kayaknya udah mulai live streaming semua nih. Subhanallah ya. Apa kabar semuanya? Subhanallah. Ciri-ciri alumni khusus tasawuf ya. Dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar gitu. Alhamdulillah. Qadarullah, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ada di majelis ini. Terima kasih atas kedatangan para ikhwan semua yang dari jauh-jauh, yang dari dekat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa melaksanakan khidmah amaliyah manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara pribadi saya mohon izin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para ikhwan akhwat, para ustadz dan ustadzat, asatidzah yang telah mendoakan ibunda tercinta kami. Alhamdulillah setelah perawatan selama hampir 14 hari di Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi, beliau sudah bisa istirahat di rumah dan kemudian recovery, proses pemulihan. Mohon doa supaya proses pemulihan ini pun menjadi lebih cepat. Karena 14 hari di rumah sakit beliau bed rest, nggak bisa turun dari ranjang, dari tempat tidur. Akhirnya kakinya agak nggak kuat begitu. Harus pakai kursi roda. Mudah-mudahan secara doa dari para ikhwan wal akhwat semua, beliau cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususan ila hadrati ummi
Melia Ramdona binti Haji Sunadar Munadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Manaqib tadi menceritakan bahwa Syekh Ahmad Kanji beliau begitu mahabbahnya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau belum pernah berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir, tapi mahabbahnya sudah ada duluan. Sudah muncul rasa cintanya kepada beliau. Justru karena rasa cinta itulah yang membuat Syekh Ahmad Kanji mendapatkan penghargaan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau sudah mengazamkan, tidak hanya berniat. Beda antara niat dengan azam. Ya. Kalau niat saja ya, keinginan ya, niat saja itu kalau enggak langsung diwujudkan, maka itu hanya sekedar keinginan saja. Tapi ketika niat sudah diwujudkan, itu menjadi azam, ya. Nah, Tuan Syekh Ahmad Kanji itu kemudian mengazamkan dirinya untuk menjadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mahabbah sekali beliau. Meskipun belum pernah berjumpa dengan beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Rupa-rupanya ini pun terjadi kepada kebanyakan ikhwan akhwat yang mereka kemudian menjadi berguru kepada guru kita, Pengersa Abah. Itu meskipun Pengersa Abah secara jasmaniah sudah tidak ada di alam dunia. Justru malah setelah beliau tidak ada di alam dunia, makin banyak orang yang berbondong-bondong untuk mendapatkan talqin zikir daripada beliau, Pengersa Abah, melalui para wakil talqinnya. Alhamdulillah. Saya punya teman di Kota Mobagu. Kota Mobagu itu di Provinsi Sulawesi Utara, dari Manado ke selatan sekitar 3-4 jam. Mereka itu ikhwan-ikhwan baru yang ditalkin justru setelah Pengersa Abah wafat. Itu. Dan banyak sekali ikhwannya, ada ratusan di sana. Ya, alhamdulillah. Dibina pertama oleh Pengersa Uwa, ya. Karena bukan pengasas yang pertama kali talqin zikir di sana, teman kami, saudara Haji Alfian, itu mendapatkan talqin zikir di Sukabumi. Kemudian karena sendirian ngamalkan di sana, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar banyak teman, agar banyak lagi kawan-kawan yang berzikir, maka Allah kasih. Itu wasilahnya adalah ketika beliau mau manggil Pengersa Uwa udah enggak ada lagi. Sama udah dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya disarankan untuk mengundang Pak Kiai Haji Wafiuddin. Lalu kemudian bersama dengan tim ke sana, alhamdulillah makin banyak lagi ikhwan dan akhwat. Nah, ini luar biasa. Ya, karomahnya para waliullah itu. Dan para bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kekasih-kekasih Allah ini ada klasifikasi yang disebut dengan kekasih Allah yang disebut dalam kategori fa'il dan maf'ul. Ada wali fa'il, ada wali maf'ul. Ya. Wali fa'il itu sebagaimana arti dari kata fa'il, isim fa'il, pelaku. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dia melakukan kegiatan bagaimana supaya Allah memberikan anugerahnya, memberikan rahmatnya, memberikan berkahnya kepada orang yang berusaha menapaktilasi wali-wali sebelumnya. Itu disebut dengan wali fa'il. Artinya apa? Artinya dia harus melakukan perjalanan yang luar biasa susahnya untuk kemudian bisa mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala berupa derajat ketakwaan yang luar biasa. Itu disebut dengan wali fa'il. Sementara yang disebut dengan wali maf'ul, sebagaimana arti kata maf'ul adalah apa? Dikerjakan, ya. Dikerjakan artinya
bahwa dia memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi waliullah dan sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala kepada diri orang itu. Dan rupanya manqobah yang barusan itu adalah terkait kepada wali maf'ulnya Tuan Syekh Ahmad Kanji. Itu. Jadi dia nggak usah mencari dalam artian susah-susah harus melakukan riadoh segala macam, tapi dengan berjumpa dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pun di dalam mimpi. Gitu. Itu pun di dalam mimpi. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahi berupa menjadi seorang waliullah. Tetapi yang jenis seperti ini jarang para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 1 dari 1000 atau 1 dari 1.000.000. Ya, jarang sekali. Maka karena saking jarangnya orang-orang seperti ini jarang dijumpai. Nah, pengecualian terjadi itu seperti Syekh Ahmad Kanji ini yang terjadi pada waliullah yang disebut dengan wali maf'ul. Ini. Nah, rupanya kalau kita bukan bagian dari wali maf'ul ya, jangan-jangan wali fa'il juga kagak kali ya. Wali-wali daya mungkin ya. Mungkin ya. Wali murid iya, itu wali-wali daya mungkin karena mungkin sudah menikah. Kalau yang jomblo gimana? Ya. Makanya benar kata Rasulullah Muhammad SAW bahwa menikah itu adalah separuh agama gitu. Jadi yang belum menikah ya berarti belum melaksanakan separuh agama. Jangankan penuh agama, separuh agama aja belum melakukan gitu. Maka cepat-cepatlah menikah. Mari kita doakan kepada teman-teman kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cepat menikah. Amin. Nah, saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk memahami bagaimana bisa menapaktilasi jejak-jejak para waliullah tapi di kebanyakan orang ya, di kebanyakan orang melakukannya. Dan ini ditulis oleh Imam Nawawi, murid daripada Syekh Ahmad Khatib Sambasi juga. Karena beliau Imam Nawawi ini sezaman dengan Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Beliau bersepupuan antara Syekh Abdul Karim Al-Bantani dengan Imam Nawawi Al-Bantani. Itu, sepupuan mereka satu kakek. Di dalam kitab tipisnya yang disebut dengan Maqasidut Tasawuf dari Imam Nawawi rahimahullah ya, beliau menjelaskan tentang maqasid. Maqasid itu bentuk jamak dari kata qasada ya. Bentuk jamak dari kata qasada. Maksud qasada ya, maksud. Maksud atau tujuan daripada tasawuf. Beliau jelaskan dalam kitabnya itu ada yang disebut dengan prinsip utama thariqah. Apa saja prinsip utama thariqah? Yang pertama, taqwallah fi sirri wal alaniyah. Yang pertama, prinsip utama berthariqah itu adalah bertakwa kepada Allah fi sirri wal alaniyah. Yaitu dalam keadaan rahasia ya, secara batin ya, wal alaniyah dan terang-terangan secara lahir. Jadi kalau lagi sendirian dan lagi rame, lagi berjamaah, takwanya nggak berubah. Itu. Kalau lagi rame kayak di sini, di majelis taklim seperti ini, di majelis zikir ini, ya, melakukan zikir itu, ya, maunya banyak. Kenapa? Karena bareng-bareng. Tapi coba kalau di rumah sendirian, ya, tilu deui, arek sabaraha, tilu lagi, 3 lagi gitu, ya. Ini mas saya nunjuk kepada diri saya sendiri, Pak, ya. Kalau lagi sendirian begitu tuh kadang-kadang tuh. Obak aneh pagawean. Masih banyak pekerjaan, kewelah di jamak gitu. Rukhsah ini kayak gitu kan, kemudahan ini. Itu. Nama takwa kepada Allahnya ini baik dalam keadaan nggak ketahuan orang lain nggak tahu, maupun dalam ketahuan orang lain, walaupun dalam orang lain tahu, itu nggak berubah, gitu, ya.
Itu maksudnya taqwallah fi sirri wal alaniyah. Kemudian yang kedua, itba'us sunnah fil aqwali wal af'al. Maksudnya apa? Mengikuti jejak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan maupun tindakan. Gitu. Gimana caranya, Ustadz? Ya, zaman sekarang banyaklah bagaimana mengetahui sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Handphonenya ada dipegang, tinggal googling bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tindakan-tindakan yang bisa kita contoh. Ya. Banyak sekali. Kalau zaman dulu kan susah, orang harus belajarnya dengan cara belajar hadis dulu, kan begitu ya? Hadisnya pun nggak cukup satu, kutubus sittah, 6 kitab itu, ya. Kalau mau tekun lagi, tambah lagi 3 lagi, jadi kutubut tis'ah. Tapi zaman sekarang mudah belajarnya, gitu ya. Tinggal baca saja, kemudian tinggal kita terapkan. Tapi jangan langsung ngambil begitu saja. Kalau zaman sekarang mah itu harus tanya juga, harus konfirmasi kepada yang paham, ya. Mentang-mentang ada kemudahan di Google, tapi kemudian tiba-tiba belajarnya cukup dengan Google. Nah, berkahnya kurang, ya, berkahnya kurang. Yang ketiga, prinsip utama thariqah adalah al-i'radu 'anil khalqi fil iqbal wal idbar. Berpaling dari makhluk, ya, baik diterima maupun ditolak. Artinya bagaimana nih maksudnya nih? Berpaling dari makhluk baik diterima maupun ditolak. Artinya kita jangan terlalu bergantung kepada makhluk. Bergantunglah hanya kepada Allah, ya. Sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Prakteknya gimana, Ustadz? Kadangkala memang agak susah. Ya. Kita lagi banyak hajat, lagi banyak kebutuhan. Itu, terutama ini nih, pada saat zaman-zaman sekarang nih banyak penyakit, ya. Masa pandemi ini banyak penyakit. Ini ujian untuk ketauhidan kita. Baik yang sakit maupun yang ngerawat yang sakit. Ujian. Wah, saya kemarin ini dalam 14 hari ini dan masih sekarang sampai sekarang masih itu seperti kayak diingetin sama Allah Subhanahu wa taala. Dri, ini prakteknya gitu. Ini prakteknya bahwa ketauhidan itu tidak hanya sekedar teori, tetapi kamu harus aplikasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Tatkala orang tua sedang menderita, bagaimana tauhid kamu? Bagaimana mengajarkan ketauhidan kepada orang tua? La syifa, tidak ada, la syafi', tidak ada yang maha penyembuh illallah, kecuali Allah. Bukan dokter yang nyembuhin, bukan virus, bukan obat yang nyembuhin, tapi Allah Subhanahu wa taala yang nyembuhin. Itu. Maka posisi kita dalam artian al-i'radu 'anil khalqi fil iqbal wal idbar ini benar-benar terjadi. Gitu. Ya, memang susah prakteknya, Pak. Susah prakteknya kalau kita nggak ngalamin sendiri. Gitu. Maka saya ingat tuh ada sebuah postingan gitu ya. Ada seseorang dari ketinggian, manajer butuh pertolongan anak buahnya. Gitu. Dipanggil-panggilin karena lagi masih sibuk kerja gitu ya. Nggak ada yang nyaut. Bro, dari atas ya, dari lantai 5. Bro, nggak nyaut. Dia rokok kantongnya. Oh, ada 10.000 nih. Dia lemparin. 10.000. Kena badannya. Ada duit 10.000 nih kata pekerja. Alhamdulillah, bagus nih. Kantongin. Kagak nengok ke atas, ya. 10.000 dapatnya 10.000. Si manajer di atas bingung. Ini gimana ya caranya supaya dia berpaling ke saya gitu kan. Kantong lagi rokok. Kayaknya kalau lebih gedean lagi dia mau kali nengok ya. Oh, ada 100.000. Dia lemparin 100.000. Kena badannya.
Kena badannya lu, ada 100.000. Alhamdulillah. Gitu. Nggak nengok lagi ke atas. Gitu ya. Wah, ini rupanya harus dengan yang lain caranya gitu. Dia ambil batu, dilemparin, plak, kena, baru dia nengok ke atas. Woi, gue panggil-panggil lu kagak nyaut-nyaut, gue tipu baru mau lo gitu kan. Ini kayak kita di sini. Dikasih nikmat, nggak pernah mau berpaling ke Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kecil dianggapnya biasa aja. Nikmat yang gede alhamdulillah, tapi nggak mau berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran kena musibah baru gitu. Ini analogi sederhana tentang supaya kita tidak bersandar kepada makhluk. Kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Oke, yang keempat, ar-ridha anillahi ta'ala fil qalil wal katsir. Yaitu ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memandang anugerah sedikit atau banyak. Ya. Ini pelajaran penting ini dalam menggerakkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita kan begini. Dari dulu sampai sekarang nih nasib nggak berubah-ubah. Masih aja jomblo gitu kan. Nggak ada yang mau sama saya gitu kan. Nggak ada yang jomblo kan di sini? Nggak ada satu maksudnya. Ada lagi. Dari dulu sampai sekarang miskin terus. Kapan kayaknya gitu kan? Ya miskin terus kalau nggak mau berusaha gitu. Nggak kaya-kaya kan gitu. Nah, miskin atau kaya itu tergantung sebenarnya penerimaan kita. Ridho apa enggak dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu ya. Ya, kalau kita ridho sama apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, insyaallah penerimaan itu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya akan percepat. Yang terakhir, ar-ruju' ilallahi ta'ala bisarra wa dharra. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suka ataupun duka. Nah, ini ya. Takdir Allah itu tidak hanya takdir yang baik, tetapi juga ada takdir yang bagi kita buruk gitu, ya. Padahal kalau menurut Allah sih nggak ada yang buruk, semuanya baik menurut Allah, ya. Karena sesuatu yang baik menurut Allah, ya insya Allah juga baik menurut kita. Tetapi kebanyakan hal-hal yang buruk menurut kita, tapi justru sebaliknya baik menurut Allah. Itu. Terkadang kita harus diberikan musibah dulu. Kalau kita kemudian menjadi sadar akan betapa besarnya nikmat Allah. Gitu. Kita tidak akan merasakan nyamannya hidup dalam kondisi kena AC kalau kita nggak pernah kepanasan. Ya nggak Pak? Ya. Kalau biasanya panas gitu, kemudian kita main ke puncak, merasakan sejuk, kita tidak akan merasakan senang dalam kesejukan kalau kita tidak panas. Gitu. Paham maksud saya? Paham ya? Gitu. Terkadang kita tidak sadar bahwa kesehatan itu penting, bahwa kesehatan itu mahal. Justru kita menyadari bahwa kesehatan itu mahal karena kita sakit. Gitu. Maka yang sekarang ada ini jangan dulu ya, bukan jangan dulu, artinya gini, jangan baru bersyukur ketika sudah sakit. Paham ya maksud saya ya? Jangan baru bersyukur ketika sudah sakit. Bersyukurlah ketika masih dalam keadaan sehat. Makanya benar tuh Pak Aike ngingetin teman-teman kholwat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana Pak Haji Aike? Oh ada tuh. Ya.
Hembuskan napas, tarik napas, alhamdulillah. Oksigen mahal kata beliau gitu. Bener oksigen mahal Pak. Oh ibu saya kemarin oksigen sehari itu bisa 5 tabung yang besar Pak. Itu sehari itu. Untuk gak pakai ventilator gitu. Alhamdulillah itu segitu juga. Ya, subhanallah. Ya, itu. Jadi kembali kepada Allah Ta'ala fisarra wa dharra, ya, dalam keadaan suka dan dalam keadaan duka. Nah, bagaimana aplikasinya dari 5 prinsip utama ini? Nah, aplikasinya untuk takwa kepada Allah dalam keadaan batin dan dalam keadaan lahir adalah dalam bentuk wara' dan istiqomah. Ini gimana Ustadz penjelasannya waro dan istiqomah? Ini lanjutkan nih Pak, udah jam 10:30 nih. Bu, lanjut Bu. Ibu-ibu kalau mau pulang sih nggak apa-apa, udah malam ya 10:30. Tapi kalau bapak-bapak ini jago melekan nih kayaknya ya. Ya, hitung-hitung riadoh aja deh ya, insyaallah ya. Untuk waro, Imam Al-Ghazali menjelaskan waro ini dalam beberapa hal. Ya. Yang pertama, beliau klasifikasikan waro, yang pertama adalah waraul adil. Waro adil. Yang kedua adalah waraus sholihin. Waronya orang-orang saleh. Yang ketiga, waraul muttaqin, waronya orang-orang takwa. Yang keempat adalah waraus shadiqin, waronya orang-orang yang siddiq. Jadi bentuknya seperti piramida. Yang paling dasar itu yang paling banyak. Tapi di antara yang paling banyak itu justru sedikit di antara awam. Ya. Orang awam itu susah untuk melakukan hal. Jangankan hal-hal yang paling tinggi wara' shodiqin. Waraul adil aja agak susah. Apa itu waraul adil? Waraul adil itu adalah meninggalkan yang haram. Ya. Meninggalkan yang haram. Untungnya kita ada di kalangan religius. Di Betawi itu orang-orang sudah diajar untuk dekat dengan agama sejak kecil. Ya. Betawi itu. Tetapi makin kesini makin jarang. Karena apa? Karena sudah menjadi teknologi sudah masuk ke rumah-rumah, akhirnya anak-anak udah malas belajar. Ya, dulu saya tinggal di Semanan Pak, Kalideres, Cengkareng, dekat Cengkareng. Gitu. Dari umur 7 tahun sampai umur 11 tahun situ. Ikut orang tua jadi kontraktor, tukang kontrak maksudnya. Gitu. Ya, itu kecil saya itu bisa baca Quran di Betawi ya, di Semanan itu baca Quran saya bisa di situ diajarin sama Ustadz Aang namanya. Tuh, subhanallah. Mudah-mudahan beliau diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun meninggal diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah paham ya mengenai Al-Qur'an gitu. Dan semestinya kita pun menjadi paham bahwa hal-hal yang haram itu harus ditinggalkan. Tapi sekarang agak tipis bagaimana cara meninggalkan yang haram, apalagi kalau sudah ada riba. Waduh, susah ya. Makanya kita dalam rangka menjadi alternatif ekonomi, kita mendirikan BMT Nasuha. Ya, Baitul Mal wa Tamwil Nasuha, wahana sufi pengusaha. Tujuannya apa? Tujuannya membantu ikhwan TKN untuk bertransaksi ekonomi sesuai dengan syariah. Itu. Maka yang belum daftar menjadi anggota BMT Nasuha, kami masih terbuka kok pintunya, luas Pak. Silakan datang dari pukul 8 sampai pukul 16.00. Kalau udah jadi anggota gampang, kita mau pengen punya modal untuk usaha, insya Allah gitu bisa. Maka bergabunglah dengan BMT Nasuha. Si Ustadz mentang-mentang pengurus BMT Nasuha. Iya, ini perlu saya sampaikan, ini penting saya utarakan sebagaimana
sebagaimana Gus Bahaudin gitu ya. Karena meninggalkan yang haram ini penting supaya pelaksanaan kita untuk nyucruk galur cek urang Sunda, menapaktilasi para waliullah ini tidak ternoda oleh apa? Oleh sesuatu yang di dalam tubuh kita ada keharaman. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tapi ada haram di dalam badan kita. Bagaimana Allah mau terima? Sementara kita minta sama Allah tapi bobolokot lumpur. Cek orang Sunda deui, bobolokot tau enggak bobolokot? Ya, semua badannya dilumuri oleh lumpur. Bobolokot teh begitu, ya. Ledug kata orang Betawi, itu. Ledug sama lumpur. Maka pelan-pelan ya, pelan-pelan transaksi-transaksi kita yang non syariah kita ganti kepada syariah. Insya Allah. Ya paling enggak ada waraul adil lah gitu ya. Ya, ada pembersihan. Meningkatlah dari wara'u adil kemudian ke wara'us sholihin. Nah, ini ninggalinnya enggak hanya ninggalin yang haram, Pak. Tapi ninggalin yang subhat. Kayak gimana yang subhat? Ada yang tahu enggak? Yang subhat. Sesuatu yang meragukan. Ya, betul. Contohnya gimana, Pak? Contohnya. Ini ada di pekerjaan kita sehari-hari nih, Pak. Ini yang kosan ya. Di kosan kita rame sama teman-teman. Ceritanya mau ke warung. Ya. Di sana, pas mau buka pintu, itu banyak sendal. Ada sendal kita, ada sendal teman. Itu. Bukannya sendal kita yang kita pakai, malah sendal teman yang kita pakai. Tapi nggak pakai ngomong sama teman kita. Enak aja kita pakai. Itu halal apa haram? Ya, bagi yang nggak tahu halal haram itu menjadi subhat. Itu menjadi subhat tuh, Pak. Ya, kalau yang tahu haram itu namanya gosob. Ya, make tapi tanpa izin. Tapi sebenarnya temennya rela-rela aja itu dipakai sama dia gitu. Tapi secara sesuai dengan syariah itu nggak berhak dipakai oleh dia. Nah, wara'u sholih itu yang meninggalkan hal seperti itu, Pak. Banyak, Pak. Pulpen di kantor. Ya. Pulpen di kantor kagak minjem. Ambil aja pakai. Subhat tuh. Subhat, nggak minta izin. Rela temennya dipakai sebenarnya, tapi kita nggak minta izin. Itu. Peci mau sholat, ya, mau sholat nih. Peci ada nih, berjajar peci. Tapi bukan peci kita. Lalu kita pakai buat sholat. Temennya rela sebenarnya, tapi kita nggak minta izin itu. Nah, subhat kena. Nah, seperti itu, Pak. Yang kayak praktek gitu, susah tuh, Pak. Ya. Nah, makanya yang bisa meninggalkan itu namanya disebut dengan wara'us sholihin. Orang-orang waro, hati-hati, Pak. Hati-hati tapi sifatnya ke sholihin. Ada lagi wara'ul muttaqin. Ya, bukan hanya haram, bukan hanya subhat, tapi dia meninggalkan sesuatu yang sebenarnya boleh untuk ditinggalkan, untuk dilakukan, ya. Tetapi dia tinggalkan sebab khawatir bisa menimbulkan salah, ya. Kalau Sayyidina Umar berkata, menghindari 9 dari 10 kehalalan, khawatir terjatuh dalam keharaman. Ini lebih berat lagi, Pak. Itu bisa dilakukan kalau kolbunya bersih banget, gitu ya. Saya ingat, terkesan saya dengan apa ya? Dulu filmnya Wali Songo tuh, ada Sunan Bonang lagi jalan, tiba-tiba beliau terjatuh. Beliau tak sengaja mencerabut rumput. Apa yang terjadi? Sunan Bonang nangis, kejer nangisnya. Kenapa? Karena membunuh hidup rumput. Kalau kayak gitu, Pak, kondisi batin kita, subhanallah,
Itu memang kekasih Allah. Ya, kita mah jangankan rumput, yang ada di depan mata aja, kucing minta makanan kita ditendang sama kita. Astagfirullahaladzim. Padahal kucing nggak banyak-banyak mintanya, gitu ya, nggak banyak-banyak mintanya, paling minta tulang. Tapi karena kitanya udah keduluan bakhil, gitu ya, kucing udah ngeang-ngeong kagak diwaro sama kita. Atau langsung diwaro. Ya. Itu. Syukur-syukur kalau dia beliin ayam buat khusus si kucing tuh. Wah, itu baru. Jangan-jangan bisa masuk surga gara-gara itu loh, Ustaz. Ya, gara-gara ngasih makan kucing dengan daging yang utuh gitu ya. Kita mah jarang begitu, Pak. Iya, Pak, heeh. Iya, Pak, heeh. Sering begitu apa enggak? Paling ngasihnya sedikit sisa dari makanan kita sama kucing tuh. Itu teman saya, bukan teman saya, ipar saya lagi makan siang sama bosnya orang Cina, bukan Islam. Lagi makan. Si bosnya ini ya makan bareng-bareng sama anak buah itu bisa di mana aja gitu. Nah, pas kebetulan makan siang dia makan pecel lele. Lagi makan pecel lele, ipar saya ini dideketin sama kucing. Dikasihlah disisihkan sebagian dari tulang itu kepada si kucing. Si bosnya marah. Lu orang ngasih makan kucing pelit amat katanya gitu. Beliin satu. Dibeliin, Pak. Satu ayam langsung dikasih ke si kucing gitu. Nah, iya memang banyak duit bos gitu kan. Tapi dia itu Nasrani, Pak. Bukan Islam. Kok bisa akhlaknya melebihi orang Islam? Ya, untuk seukuran gantiin 10.000 buat kucing mah kayaknya nggak butuh banyak duit sih sebenarnya. Setelah ini kemudian yang lagi makan pecel ayam nggak jadi kucing. Ya. Nah, ini masuk waroi mutakin ya. Waroi sodikin lebih berat lagi, Pak. Meninggal sesuatu yang akan mendatangkan cobaan. Ini saya nggak bisa menjelaskan bagaimana caranya ini waroi sodikin ini ya. Ya, ini tingkatan luar biasa. Tingkatannya para sahabat-sahabat 4, sahabat utamanya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ini sekedar pengetahuan para bapak ya. Mudah-mudahan paling tidak kita ada di dasar tuh yang warau adil. Ya, ada di warau adil. Gak syukur-syukur naik ke warau sholihin, kita tinggalin yang subhat. Karena memang menurut pengarang kitab Kifayatul Adqiya bahwa thariqah itu ya fasyari'atun akhdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu akhdun syariat itu adalah memegang teguh prinsip agama dengan kuat. Wa tariqatun kal waro. Kalau tariqat itu seperti orang yang waro. Ya, itu. Jadi perhatikan nih, yang waro ini justru yang kemudian dia bisa mengikuti jalan-jalan tariqah. Gitu ya. Mudah-mudahan. Nah, maka dukung tuh teman kita ya yang suka ngasih ngasih makan gitu. Seperti siapa? DLJ, Dapur Leha Jakarta. Promosi lagi Ustadz Handri. Iyalah, orang saya ada di sini. Kemudian yang kedua, aplikasi dari 5 prinsip utama itu, sebenarnya saya panjang nih, Pak. Kayaknya sampai subuh masih bisa materi saya ini. Ini disambung ya. Yang kedua, itba'us sunnah fil aqwali wal af'al, itu akan menumbuhkan sikap pemeliharaan dan budi pekerti luhur. Betapa tidak kita mencontoh akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW dengan mengkaji perbuatan beliau, ucapan beliau dan ikrar beliau melalui hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Gitu. Ya.
yang paling bisa kita pelajari adalah kitab yang disusun oleh guru kita, kitab Miftahus Sudur. Praktekkan kitab Miftahus Sudur dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah Pak, insya Allah kita akan menjadi seperti guru kita Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, yang beliau juga sudah menjadi seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita bisa kaji kitab Miftahus Sudur lagi ya. Kita bikin kajian lagi kitab Miftahus Sudur. Insyaallah setelah almarhum Kiai Haji Abu Arif tiada ya, mudah-mudahan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni segala kesalahannya dan diterima amal baiknya. Beliau Kiai Haji Abu Arif pernah membimbing kita dalam kitab Miftahus Sudur. Tapi insyaallah masih banyak yang bisa mengkaji kitab Miftahus Sudur. Ada Ustadz Anding ya. Kita juga yang sudah mendapatkan bimbingan dari Ustadz Abu Arif juga insyaallah bisa menyampaikannya. Insyaallah ya. Yang ketiga, bagaimana praktek al-i'rad anil khalqi fil iqbal wal idbar adalah berbentuk kesabaran dan ketawakalan. Ya. Ridha ya, menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyandarkan kepada makhluk. Artinya disitulah ujian terhadap kesabaran kita. Bagaimana Allah memberikan ujian kepada kita, kita sabar, sandarkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin semua dari kita punya dapat ujian dari Allah. Masing-masing ujiannya berbeda-beda. Kalau saya ngebadeg Pak, tahu ngebadeg? Banyak banget gitu, ujiannya. Banyak banget, karena memang mungkin waktu remajanya banyak dosa tuh. Ya. Anak STM Pak, anak STM pasti ya tahu sendiri anak STM. Tapi saya di antara anak STM termasuk alim Pak, nggak pernah tawuran. Anak STM paling banyak tawuran gitu ya. Ini mah nggak pernah tawuran Pak, diamnya di bengkel melulu ya, ngerjain logam melulu. Makanya disayang sama guru. Kenapa ngebantuin guru melulu gitu ya. Ya, itu banyak dosa, makanya banyak ujiannya, Pak. Ya, makanya ketika dapat ujian itu dari Allah, ini ngapus dosa. Gitu. Ya, sabar, tawakal kepada Allah. Aplikasi ar-ridha anillahi ta'ala fil qalil wal katsir adalah qanaah dan pasrah. Ini lebih tinggi dari sekedar sabar dan tawakal. Qanaah dan pasrah ini lebih tinggi. Bentuknya seperti apa? Ya nanti deh bisa dialami sendiri. Gitu. Sebab kalau diomongin aja, ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Manusia itu baru dia sadar kalau dia ngalamin sendiri. Paham maksud saya? Anak kecil nggak tahu rasa api kalau dia nggak kena rasa api itu. Maka dia akan ninggalin api kalau dia udah kepanasan ya gitu. Yang ketiga, yang terakhir, sikap ar-ruju' ilallahi ta'ala fi sarra wa dharra itu ya, kita kembali kepada Allah dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang. Aplikasinya adalah terhadap pujian dan rasa syukur ketika suka dan duka, mengembalikan kepada Allah ya. Pujian dan rasa syukur ketika suka ya, dan mengembalikan kepadanya ketika duka ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap kondisi kita alhamdulillah. Ya, lagi di jalan, terus apa namanya ya namanya lagi di jalan Pak ya, naik motor nih. Terutama kalau motornya udah pakai motor-motor yang urusannya 150 cc ke atas dah tuh. Pengennya ngebut melulu. Ya. Di belakang ada nyalip tuh. Ya. Pengennya ngejar apa pengen kita diem Pak? Diuber sama kita, apalagi yang baru motor baru tuh. Bisa terojak tuh, wah, kayaknya ngomong gitu kan. Nah, orang yang punya sikap tawakal, yang punya sikap ar-ruju ilallahi ta'ala fi sarra wa dharra itu mampu menahan diri. Mampu menahan diri, nggak ngejar lagi. Kalau anak muda mah pasti dikejar lagi ya nggak? Ya nggak bro?
Masih dikejar lagi. Kita mah udah tua sadar diri, karena udah pernah kecelakaan gitu. Yang belum pernah kecelakaan, wah udah kejar lagi. Nah, gitu Pak ya. Mudah-mudahan nih manfaat nih ya. Manfaat kan nih? Masih banyak sih nih sebenarnya nih. Ada lagi nih. Tapi kayaknya nggak malam ini ya. Lain waktu lah ya. Lain waktu. Ya, ibu-ibu juga udah betah tuh. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini prinsip-prinsip utama thariqah ya. Kalau nggak salah saya sudah pernah bahas di manaqib online ya. Tapi juga itu nggak full ya. Lain waktu kita bahas lagi dan saya mengharapkan yang hadir malam ini juga hadir di Senin malam. Setiap Senin malam kita adakan kajian, khusus kajian. Jadi setelah salat Isya kita langsung kajian gitu ya. Itu disebut dengan halaqah kader TKN. Ya, silakan karena dari kita untuk kita dan oleh kita itu ya. Mudah-mudahan para bapak yang hadir hari ini bisa hadir Senin malam ya. Karena ini program kita nih LDTKN Jakarta insya Allah punya program banyak sehingga sampai dengan akhir tahun 2021 dan kita punya target nanti di tahun 2021 seperti apa Ikhwan TKN Jakarta. Ya mudah-mudahan terwujud. Mohon doa dari semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang hak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.